Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang renungan singkat kita yang bertemakan halal untukku, halal untukmu, dan halal untuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara salah satu pesan yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah apa yang terdapat di bumi ini yang halal lagi baik. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin yang dimuliakan Allah, melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan di antara salah satu yang penting bagi seorang hamba adalah bagaimana ia senantiasa memperhatikan tentang makanan dan minuman yang halal lagi baik. Halal di dalam Islam dapat diartikan yaitu sesuatu yang diperbolehkan. Artinya bahwa di dalam Islam, segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan manusia, baik secara lahiriah atau sesuatu yang dimanfaatkan atau digunakan, harus bersifat halal. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kategori halal menurut perspektif Islam, yang pertama adalah halal secara bahan atau disebut dengan lizzati. Bahan yang digunakan atau diproduksi seseorang, baik itu dikonsumsi atau dimanfaatkan, harus bersifat halal. Di antara contohnya adalah sapi, kambing, kemudian buah-buahan. Kategori yang kedua yang harus memenuhi unsur halal adalah secara lighairi atau proses penerimaannya atau cara mendapatkannya. Jadi bukan hanya yang perlu diperhatikan adalah bahan yang digunakan, akan tetapi bagaimana cara memperolehnya juga harus diperhatikan, harus dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan yang ketiga, unsur yang harus memenuhi halal itu adalah bagaimana kemudian produk itu, proses produksi untuk mengambil halalnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka karena halal ini adalah termasuk salah satu hal yang terpenting dalam Islam, pemerintah memberikan fokus bagaimana kemudian bisa mengcover dan melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi produk-produk yang halal. Maka pemerintah membuat salah satu regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu tentang jaminan produk halal. Dan kemudian 3 tahun setelah itu pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, di antara salah satu amanat yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, terdapat setidaknya ada 15 produk yang harus halal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terpenting adalah yang pertama makanan, yang kedua minuman, yang ketiga obat-obatan, dan yang keempat kosmetik, dan lain sebagainya adalah merupakan jasa yang termasuk lingkup dalam jasa produk halal. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dari itu kami menghimbau, mengajak kepada pelaku usaha, mari sama-sama kita berikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, dan datanglah kantor Kementerian Agama Kabupaten setempat untuk meminta konsultasi bagaimana produk yang Anda jalankan selama ini agar mendapatkan sertifikat halal. Dan yang kedua, bagi masyarakat Indonesia, cerdaslah dalam memilih makanan dan minuman atau segala sesuatu yang Anda manfaatkan, dan telitilah bahwa produk tersebut sudah ada sertifikat halal dari
pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.